Jadi Allah mungkin menguji kita untuk bisa bersabar dan terus berdoa untuk negeri ini. Semoga ini cepat selesainya. Mungkin kita bisa lebih berlapang dada lagi, mungkin kita bisa lebih bertawakal lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berharap dan berdoa agar hal ini tidak terulang lagi. Takut menularkan atau takut tertular, dan ini betul-betul merubah kebiasaan yang sebelumnya atau tahun sebelumnya. Jadi sekarang kita nggak ngerasain itu lagi. Sekarang ini kita emang disuruh untuk di rumah aja, bareng keluarga atau sholat sendiri-sendiri. Intinya sholat di rumah. Kerjaan jadi lebih sulit karena harus menggunakan sosial media, tapi kebutuhan akan internet semakin tinggi. Suasana Ramadan tahun ini adalah suasana yang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Suasana yang tidak pernah terbayangkan oleh umat Islam seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan suci Ramadan tahun ini, 1441 Hijriah 2020 Masehi, menjadi Ramadan dengan suasana yang sangat berbeda. Karena di tengah pandemi virus corona alias COVID-19 ini, berbagai imbauan dan larangan terkait penularan virus corona tentu saja membuat kegiatan-kegiatan yang sudah biasa dilakukan di setiap bulan Ramadan terpaksa tidak bisa dilakukan. Hal ini juga kita rasakan di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Dalam bulan Ramadan pun biasanya tetap menjalankan rutinitas harian seperti bekerja dan bersekolah. Namun pandemi virus corona telah memaksa sekolah-sekolah diliburkan dan menggantinya dengan belajar di rumah. Kantor-kantor juga menetapkan pegawainya bekerja di rumah, dan biasanya di bulan Ramadan, pemerintah kota juga menurunkan tim safari Ramadan ke masjid-masjid yang ada di Kota Padang Panjang untuk memberikan bantuan dan sekaligus untuk bersilaturahmi dengan pengurus atau jamaah masjid tersebut. Kegiatan-kegiatan seperti berbuka bersama di masjid, mendengarkan ceramah, sholat tarawih di masjid, bahkan sampai sholat fardu berjamaah di masjid untuk Ramadan ini boleh dibilang ditiadakan. Karena pemerintah kota dan MUI Kota Padang Panjang sudah mengeluarkan maklumat. Semua ini dilakukan dengan tujuan yang baik tentunya, yaitu memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Dan sekarang, kuy kita dengerin komentar dari teman-teman kita yang tinggal atau beraktivitas di Kota Padang Panjang tentang Ramadan tahun ini. Nah, teman kita yang satu ini adalah seorang yang berstatus mahasiswa di Kota Bukit Tinggi, sekaligus pengelola Taman Baca Rimba Bulan Selaing Bawah Kota Padang Panjang. Apa sih komentarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jumadil Fajar. Saya mahasiswa di Kota Bukit Tinggi. Dan saya sebagai pengelola Taman Bacaan Masyarakat di Selaing Bawah Kota Padang Panjang. Menurut saya yang pastinya berbeda banget dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena tahun sebelumnya kita tidak dilanda pandemi pastinya ya. Ramadannya sepi karena kita emang disuruh sholat di rumah. Emang disuruh di rumah aja nih untuk keselamatan kita bersama ya. Yang kita rasakan dampak signifikannya, yang dulunya kita yang biasa pergi buka bersama, pergi tarawih bersama, dan silaturahmi di masjid gitu ya.
tadarus bareng-bareng. Jadi sekarang kita nggak ngerasain itu lagi. Sekarang ini kita emang disuruh untuk di rumah aja bareng keluarga atau sholat sendiri-sendiri. Intinya sholat di rumah demi mengurangi menyebarnya virus corona ini dan untuk kebaikan kita bersama juga. Dan dulunya kita biasanya mengadakan buka bersama secara langsung. Tapi masih banyak cara untuk menjalin hubungan silaturahmi bersama orang-orang yang kita kenal, keluarga, kerabat, atau saudara kita yang jauh dari kita. Dan kita masih juga bisa buka bersama, buka bersama virtual. Oke? Pesan moral untuk kita bersama, menurut saya itu tetap patuhi peraturan pemerintah dan peraturan ulama. Kita harus di rumah aja, dan yang paling penting jaga kesehatan, minum air putih yang banyak, olahraga jangan lupa, berjemur jangan lupa juga cuci tangan terus ya. Dan juga manfaatkan buat lebih produktif lagi. Wah, kok produktif ya? Bisa dong produktifnya dalam hal kita bisa masuk kelas online, seminar-seminar online, dan juga menurut saya luangkan waktu untuk membaca buku, membaca apapun itu, dan jangan lupa bersyukur. Semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang paling istimewa kita jalanin. Semoga ibadah kita makin khusyuk dan makin dekat gitu sama pencipta ya. Jangan lupa tersenyum, tertawa, dan bahagia. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat! Mantap juga ya bro, buka bareng kekinian itu dengan buka bersama virtual. Tapi nambah budget kali ya bro ya, makan kuota banyak. Berikutnya kita juga minta tanggapan dari seorang pegawai Bank Mandiri Syariah Padang Panjang. Gimana sih suasana Ramadan tahun ini? Apa sih komentarnya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menjawab pertanyaan yang pertama, bagaimana suasana Ramadan tahun ini? Jawabannya adalah sangat berbeda karena banyaknya pembatasan yang ditetapkan oleh pemerintah karena memang terkait adanya pandemi corona. Jadi yang membedakan adalah suasananya. Apa saja? Yang pertama itu adalah dari beribadahnya sendiri, ibadah ritual. Misalkan seperti kita tarawih ke masjid, jadi sudah dibatasi karena memang ada aturan bahwa tidak boleh masjid mengadakan sholat berjamaah ya. Sebenarnya tujuannya untuk memutus mata rantai pandemik ini. Terus yang kedua, ibadah sosialnya juga dibatasi karena biasanya mungkin untuk di kantoran seperti di kantor saya itu kita biasanya ngadain buka puasa bareng dengan anak yatim atau mungkin dengan panti asuhan. So hal itu sekarang nggak bisa lagi, harus mungkin lebih diberikan langsung ke tempat atau ke dalam pantinya seperti itu. Terus dampak signifikan apa yang terlihat di masyarakat saat ini adalah itu signifikannya dari segi ekonomis ya. Biasanya kan memang Ramadan itu salah satu bulan yang memang berkah juga untuk segi ekonomi karena munculnya atau banyaknya permintaan misalkan untuk kebutuhan buka atau misalkan kebutuhan nanti sahur ataupun yang lainnya, tentunya itu ada peluang di sana untuk mendapatkan pendapatan lebih. Jadi itu sudah sangat dibatasi sekarang. Jadi dari segi ekonomi pun karena ada pembatasan ini itu sangat signifikan. Jadi yang biasanya mendapatkan atau bisa jual beli dengan mendapatkan omset yang luar biasa pada bulan Ramadan ini, sehingga sekarang ini sudah nggak ada lagi atau berkurang lah seperti itu. Pesan moral apa yang mungkin dari pandangan saya adalah pada bulan ini, yang pertama kita tetap harus berpositif thinking ya, tidak bernegatif karena memang hal ini adalah memang suatu takdir yang ditetapkan mungkin karena Allah juga. Jadi Allah mungkin menguji kita untuk bisa bersabar dan terus berdoa untuk negeri ini. Semoga ini cepat selesainya. Dan juga pesan moralnya dari segi keluarga mungkin lebih banyak waktu untuk keluarga. Terus kita juga bisa sebagai laki-laki ya belajar jadi imam juga di rumah. Jadi memperbanyak bacaan Quran. Jadi jadi imam tuh nggak trikul saja, bisa mungkin banyak aja ayat-ayat yang lain bisa kita hafalkan. Lebih banyak dengan keluarga sih sebenarnya. Jadi quality time-nya lebih muncul. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tanggapan dari Bang Bro Rezi tentang Ramadan tahun ini.
Bagian signifikan yang sangat beda banget Ramadan tahun ini adalah segi ekonomi. Dan di bulan Ramadan biasanya banyak peluang besar untuk melakukan jual beli. Dan biasanya di kantor-kantor ada acara buka puasa bareng, apakah itu dengan rekan kerja atau dengan anak yatim. But tahun ini mesti dicari opsi lain kali ya. Oke, next people, kita minta tanggapan dari salah seorang guru di Kota Parangpanjang yang bernama Bang Endar Madesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endar Madesa. Suasana di bulan Ramadan kali ini sangat berbeda dengan Ramadan di tahun sebelumnya, di mana kita tidak melihat banyak kemeriahan di sholat tarawih contohnya, di mana kalau tahun lalu banyak anak-anak yang berdatangan ke masjid sehingga masjid menjadi ramai dan penduduk bersuka cita untuk datang melaksanakan sholat tarawih. Dan sekarang ini kita lihat bahkan untuk penjualan takjil sepi, dan ini sangat betul-betul berbeda. Belum lagi ditambah pemberitaan yang membuat kita takut dan meresahkan masyarakat. Dampak signifikan yang terlihat adalah terjadinya perubahan sosial, seperti orang-orang melakukan social distancing namanya, atau physical distancing, di mana orang kalau sudah bertemu sekarang merasa takut menularkan atau takut tertular. Dan ini betul-betul merubah kebiasaan yang ada di tahun daripada keadaan sebelumnya atau tahun sebelumnya. Dan terlihat masyarakat lebih mawas diri, di mana-mana kita lihat masyarakat keluar rumah menggunakan masker, dan masker itu sekarang sudah menjadi langka, termasuk hand sanitizer, dan kita tidak tahu sampai kapan ini akan terjadi. Apa pesan moral yang bisa kita dapat dari kejadian ini? Yang pertama, saya pikir adalah kita akan lebih peduli dengan kesehatan diri kita akan lebih peduli dengan kebersihan diri kita, dan kita akan lebih peduli dengan kebersihan tangan dari bakteri dan virus, dan kita pasti akan lebih peduli dengan penyakit-penyakit yang menular. Dan satu hal yang juga terpenting dari pesan moral dari kejadian ini adalah banyak keluarga yang saling membantu orang lain yang mungkin dia tidak kenal. Banyak organisasi yang membuat suatu acara untuk membantu pada masyarakat yang terdampak pada COVID ini. Dan itu adalah salah satu pesan moral di mana kejadian ini bisa meningkatkan rasa empati terhadap orang lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul kali Bang Endar. Kalau sekarang banyak juga yang kalau boleh dibilang parno alias takut, khawatir, dan curiga. Di kondisi wabah COVID-19 ini, mau jabat tangan, pas udah berjabat tangan di pasar atau di tempat-tempat umum, langsung muncul bulir-bulir kekhawatiran. Wah, aman gak ya? Kadang habis megang uang atau benda-benda lain langsung kepikiran untuk membersihkan tangan. Bahkan untuk kehati-hatian, ada yang selalu standby hand sanitizer di kantong, di jok motor, mobil, dan sebagainya. Hal semacam ini jarang kita temukan sebelumnya. But it's okay, di saat sekarang kita memang harus berhati-hati, tapi kita jangan terlalu parno ya, karena hal tersebut menurut kesehatan bisa menurunkan sistem imunitas kita. Oke, kita beralih meminta komentarnya kepada seorang penyiar radio Bahan FM Parangpanjang, Bro Yudi Slow, yang waktu itu pas kita minta komentarnya tentang Ramadan tahun ini, katanya sih lagi isolasi mandiri. Apa sih komentarnya? Ya, selamat menonton video ini. Ini adalah suasana kampung kita, suasana di sekitaran rumah kita yang asri banget, karena emang lagi isolasi mandiri. Lagi di rumah aja, karena emang hashtagnya di rumah aja. Oh ya, ngomong-ngomong, beda Ramadan tahun ini sama Ramadan sebelumnya adalah yang pasti karena tahun ini Ramadannya itu bersuasana corona, COVID-19, COVID-19. Jadi interaksi bersama orang-orang secara sosial itu berkurang. Nah, taraweh yang biasanya rame-rame di masjid, ya kan, suasana meriah itu dikurangi, atau bahkan di beberapa
tempat, beberapa daerah itu tidak ada sama sekali. Nah, termasuk di sini. Terus juga nggak ada perang sarung, nggak ada main petasan bareng, nggak ada kena marah sama pengurus masjid, banyak nggak adanya. Terus kalau dampak signifikannya dari kehidupan itu pastinya kegiatan bersosialisasi kita jadi berkurang. Kita jarang ngumpul-ngumpul, jarang bertemu sama teman-teman, kita di rumah aja. Terus pemasukan juga berkurang. Kerjaan jadi lebih sulit karena harus menggunakan sosial media. Tapi kebutuhan akan internet semakin tinggi karena kita dituntut untuk berinteraksi menggunakan sosial media, dunia maya, dunia internet. Kuota jadi lebih habisnya banyak gitu loh. Iya. Pesan moralnya sebenarnya apapun kondisinya, kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik, walaupun kita di rumah aja, kita tetap bisa beribadah dengan maksimal. Maksimalkan sholat tarawih berjamaah bersama keluarga, maksimalkan baca Al-Quran di rumah, lebih sering lagi khatam Al-Qurannya. Kalau Ramadan sebelumnya mungkin 1 kali khatam Al-Quran 1 bulan, kalau sekarang kita bisa 3 kali, bisa 2 kali khatam Al-Quran. Itu dia. Oke, enjoy video, jumpa lagi di video lain. Bye-bye, ini dia kampungku yang indah. Nah, jadi menurut si Bro Yudi, Ramadan tahun ini bersuasana Corona COVID-19. Banyak kegiatan bersosialisasi berkurang karena adanya pembatasan sosial alias social distancing. Pemasukan juga berkurang, hal ini juga dirasakan oleh banyak orang. Tapi yang menjadi pemikiran bahwa tingkat pemakaian kuota internet semakin meningkat ya, karena dituntut untuk berinteraksi menggunakan sosial media. Dan yang terpenting kata si Bro Yudi, kita bisa memaksimalkan dalam beribadah di rumah. Iya, kita juga minta komentarnya dari seorang perempuan, penyiar radio Bahan FM Padang Panjang sekaligus juga seorang guru. Perempuan satu ini memberikan komentarnya tentang gimana sih suasana Ramadan tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nora Anggraini. Saya salah seorang guru di SMP swasta yang ada di Kota Padang Panjang. Menurut saya ini suasana yang jauh berbeda dibandingkan Ramadan sebelumnya, dan kita nggak pernah menyangka kalau hal ini akan terjadi. Dan ini juga karena penyebaran COVID-19 juga ya di kota kita ini. Dan suasananya memang sangat mencekam sih menurut saya, karena tidak ada aktivitas-aktivitas Ramadan seperti biasanya yang kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Jika ditanya tentang dampaknya ya, saya rasa semuanya memang berubah secara signifikan. Kita bisa lihat sendiri di kota kita lah, kota yang memang dijuluki Serambi Mekah ini, tidak ada lagi aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan Ramadan, seperti kayak pesantren Ramadan, ini tidak dilakukan lagi. Terus juga salat tarawih berjamaah tidak dilakukan lagi karena pemerintah memang menyarankan untuk menerapkan physical distancing, dimana kita memang harus menjaga jarak antara kita dengan orang-orang lain. Dan otomatis ini juga berkaitan dengan aktivitas keagamaan, terpaksa harus kita berlapang dada harus menghentikannya dulu untuk sementara secara bersama-sama ya. Tapi ya memang kita bisa melakukannya secara mandiri. Namun walaupun tidak ada tarawih bareng, nggak ada ngaji bareng, tadarusan dan lain sebagainya, saya rasa sih kita masih bisa melakukannya di rumah. Tapi suasananya toh akan jelas berbeda. Kalau bicara tentang pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, saya rasa semua orang sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Di balik hal yang tidak diinginkan ini terjadi, saya yakin semuanya ada hikmahnya. Mungkin kita bisa lebih berlapang dada lagi, mungkin kita bisa lebih bertawakal lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berharap dan berdoa agar hal ini tidak terulang lagi. Dan tentunya dengan penyebaran COVID-19 di Sumatera Barat, khususnya di Padang Panjang selama bulan Ramadan ini, bisa mempererat juga sih menurut saya rasa solidaritas kita kepada orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kita bisa mensupport satu sama lain, bagaimana kita bisa nggak egois ya terhadap diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yap, semuanya berubah secara signifikan ya. Ya, semoga ada hikmah di balik semua yang terjadi di Ramadan tahun ini. Salah satunya bisa mempererat rasa solidaritas antara satu sama lain, saling support dan tidak egois terhadap diri kita sendiri. Dan kita beralih pada komentar dari salah seorang mahasiswa di Kota Padang Panjang. Apa sih dampak signifikan yang dirasakan pada Ramadan kali ini? Apa sih komentarnya? Suasana Ramadan tahun ini adalah suasana yang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Suasana yang tidak pernah terbayangkan oleh umat Islam seluruh dunia.
suasana akan menjadi sepi seperti ini. Dampak yang dirasakan karena saya seorang mahasiswa, saya akan membahas tentang dampak yang dirasakan dari lingkungan pendidikan. Di lingkungan pendidikan, semua hal yang berbau offline, tatap muka atau segala macam, sekarang ditiadakan. Semuanya sekarang berbasis online. Di sini nampak sekali dampak signifikan yang terjadi akibat pandemi ini. Pesan moral yang dapat kita ambil dari pandemi COVID-19 ini adalah, yang pertama, untuk selalu mengingatkan kita sebagai umat manusia untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa Allah Subhanahu wa taala kita bukanlah apa-apa. Tanpa Sang Pencipta kita bukanlah apa-apa. Yang kedua, selalu menjaga kebersihan dan kesehatan. Dengan menjaga kebersihan dan kesehatan, insya Allah segala penyakit yang akan datang kepada kita akan terhindar. Jadi, dua pesan moral itu yang dapat kita ambil dari pandemi COVID-19 ini. Sekian, terima kasih. Sudah saatnya kita menyadari bahwa kita bukanlah siapa-siapa tanpa Allah Subhanahu wa taala. Wabah adalah ujian yang menguatkan jika kita bisa memetik hikmahnya. Bahwa ujian dari Allah itu bukan untuk melemahkan, justru merupakan alat penambah daya bagi iman kita, insya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Dan di akhir video kali ini, beberapa waktu lalu kita juga mencoba menghubungi Bapak Zakaria Aziz. Beliau adalah Ketua STES Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Manawasalwa. Dan kita minta komentar beliau dalam kondisi Ramadan tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakaria Aziz, Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Manawasalwa. Musibah COVID-19 ini berdampak terhadap ekonomi masyarakat, psikologis masyarakat, dan interaksi sosial. Sikap kita sebagai seorang muslim dalam menghadapi musibah ini, yang pertama adalah selalu meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ingat Allah, tegak, duduk, dan berbaring, karena Allah menyayangi orang-orang yang beriman. Yang kedua, sikap kita sebagai muslim memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran dalam ketaatan dan dengan sholat. Pesan moral kita kepada masyarakat semua yaitu mari kita bersama-sama dan bekerja sama menghadapi musibah COVID-19 ini dengan mentaati peraturan pemerintah beserta ulama untuk kemaslahatan kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat dan memberikan edukasi. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini. Tinggalkan jejak teman-teman di kolom komentar. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Syukran for nonton. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.